Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai nikmat. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat pertemuan kita pada sore hari ini. Mempergunakan waktu-waktu di jelang berbuka. Mudah-mudahan saling berbagi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kajian kita pada sore hari ini adalah bagaimana sholat malam bisa membina keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemarin kita sampaikan bahwa saum memerlukan keimanan. Saum yang tanpa iman, saum yang tidak akan memiliki nilai. Karena di dalam saum memerlukan banyak amal soleh yang harus dilakukan sebagai bingkai ataupun pagar ataupun hiasan, aksesoris yang membuat saum ini menjadi lebih indah dan indah. Di dalam saum ada infak sedekah, di dalam saum ada tilawatil Quran, tadarus, di dalam saum ada tarawih, di dalam saum ada iktikaf, di dalam saum ada banyak sekali amal soleh yang menjadi hiasan ibadah saum ini, yang itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keimanan. Tentu saja keimanan yang tebal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasul turun dari Gua Hiro setelah dilantik menjadi Rasul, atau Muhammad turun dari Gua Hiro setelah dilantik menjadi Rasul. Ayat yang pertama turun setelah Rasulullah tiba di rumah, datang di rumahnya adalah surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila. Hai orang yang berselimut, qumil laila, bangunlah di waktu malam. Maksudnya tegakkan sholat di waktu malam. Illa qalila aw nisfahu aw zid alaihi aw inqus minhu qalila warattilil Qur'an inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Bangunlah, dirikanlah salat di waktu malam. Lebih sedikit atau tambahkan, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu kata-kata yang berbobot. Teman-teman sekalian, Rasul dijanjikan oleh Allah memiliki kata-kata yang berbobot. Itu ada hubungannya dengan sholat malam. Sehingga kata-kata Rasulullah betul-betul bertuah. Kata-kata Abu Bakar betul-betul kuat. Bagaimana Abu Bakar setelah menerima dakwah dari Nabi lalu pergi kepada komunitasnya, komunitas peniaga. Utsman bin Affan masuk Islam itu melalui ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Abdurrahman bin Auf sama sebagai konglomerat besar di kota Mekah, itu pun masuk Islam melalui lisan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Ubaidillah bin Jarrah masuk Islam dari Abu Bakar As-Siddiq. Artinya ma'asyiral muslimin, kata-kata Abu Bakar As-Siddiq betul-betul berpengaruh kepada siapapun yang diajaknya. Dari apa? Dari sholat malam yang senantiasa ditegakkan. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Wahai teman-teman, bila kita seorang peniaga, kita ingin kata-kata kita memiliki kekuatan mengajak orang agar membeli produk kita, mengajak orang agar mau berjoin dengan kita. Wahai teman-teman, siapapun yang memimpin rapat, bila ingin kata-kata kita didengar dan menjadi suatu keputusan sehingga arah kebijakan sesuai dengan apa yang ada di dalam benak kita, sholat malamlah di malam harinya sebelum rapat itu dilakukan. Sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Itu adalah kata-kata berpengaruh kepada orang lain. Kemudian di ayat berikutnya, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a, sesungguhnya berdiri kita di malam hari asyaddu wat'a, semakin mengokohkan keimanan kita, wa aqwamu qila, dan lebih menembus ke dalam jantung hati kita. Itu artinya kata-kata kita berpengaruh di tengah masyarakat. Kemudian
menghunjam ke lubuk hati kita. Iman kita semakin kokoh, kita semakin berpengaruh. Itu di dalam surat Al-Muzammil. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah, lagi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi di dalam surat Al-Isra ayat 79. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Tegakkanlah salat. Karena pada waktu itu sudah ada salat 5 waktu sebelum Rasulullah berangkat berhijrah ke Madinah. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Tegakkanlah salat ketika matahari telah berangkat menjelang siang. Ila ghasaqil laili, sampai menjelang malam. Ini adalah dalil tentang salat 5 waktu. Wa qur'anal fajri, dan salat fajar. Jadi ada salat zuhur, ada salat asar, ada salat maghrib, ada salat isya. Wa qur'anal fajri, dan ada salat fajar ataupun salat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda, karena salat subuh itu sangat disaksikan. Wa minal laili fatahajjad bihi, tetapi jangan melupakan salat malam. Jadi ada dalil tentang sholat 5 waktu, kemudian sholat malam dibuat secara terpisah. Fatahajjad bihi nafilatan lak, sebagai tambahan. Makanya sholat tahajud menjadi sunat. Makanya sholat tarawih adalah sunat. Nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Karena dengan sholat malam itu, yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah akan meninggikan derajat kemuliaan. Makanya bulan Ramadan disebutnya adalah bulan kemuliaan. Karena di siang harinya kita menghargai sesama manusia, tidak kita menipu, tidak kita berdusta, tidak kita menyakiti orang lain, kita menjaga lidah, kita menjaga mata, menjaga perasaan, menjaga praduga kita kepada orang lain. Ini adalah ketika berbicara secara horizontal, aspek kemanusiaan yang dibangun oleh ibadah saum. Kemudian malam harinya kita mengokohkan keimanan, kita memasukkan bekal-bekal keimanan sebanyak-banyaknya dari ayat-ayat yang terlantun di dalam tarawih kita. Karena itu akan mengokohkan keimanan kita. Kemudian Allah mengatakan, asa ayyab'atsaka maqaman mahmuda, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana itu kemuliaan bisa datang? Karena Allah Maha Mulia. Siapa yang banyak berinteraksi dengan Allah yang Maha Mulia, maka kita pun akan mulia. Al-Quran kita mulia. Siapa yang banyak baca Quran akan dimuliakan. Ramadan bulan yang mulia. Siapa yang mengisi Ramadan, berinteraksi dengan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan kita melaksanakan saum, dengan berbagai macam hiasan ibadah-ibadah yang di dalamnya. Lalu malam harinya kita isi dengan sholat malam. Malam hari kita berinteraksi dengan Allah, siang hari kita berinteraksi dengan manusia. Malam hari kita mengaitkan hablum minallah, siang hari kita mempererat dengan hablum minan nas, maka kita akan dijadikan manusia yang mulia. Teman-teman sekalian, itulah kuncinya kenapa Ramadan ini menjadi bulan kemuliaan. Karena di siang hari kita berinteraksi dengan manusia dengan sebaik-baiknya, di malam hari kita berinteraksi dengan Allah dengan sebaik-baiknya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di malam hari mata kita membaca Al-Quran, telinga kita mendengar Al-Quran dari imam yang membacakan ayat-ayat dalam sholat tarawih. Kita memberikan asupan-asupan nilai-nilai Al-Quran ke dalam mata dari tadarus kita, telinga dari tahajud kita ataupun tarawih kita, lalu masukkan ke dalam hati. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a, akan mengokohkan pijakan keimanan kita. Wa aqwamu qila, dan kata-kata kita menjadi bertuah. Sanulqi 'alaika qawlan thaqila, lalu di siang harinya kita menjalin hubungan dengan sesama. Subhanallah, rumus-rumus ini sudah luar biasa. Mudah-mudahan bukan hanya teori yang kita miliki, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya, mengaplikasikannya dalam keseharian, sehingga betul-betullah Ramadan ini adalah Ramadan
yang membina kita sehingga kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Insyaallah bertemu lagi di esok hari dalam kajian tarawih, dalam kajian saum. Mudah-mudahan semakin mengokohkan keimanan kita sehingga menjadi manusia yang bertakwa. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi